Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya. Groot familie, want een Indonesische familie. Veel kinderen maken, want uiteindelijk moeten wij zorgen voor opa en oma. Hello Indonesia, my name is Iman. Indonesia will win. Ngelihat tim kita ini tipis. Kalau ke level grup 3 lagi nanti tim ini nggak cukup. Ayo salaman sama saya. Timnas Indonesia akan melakoni laga-laga berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Maret 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjalanan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi bersaing dengan 5 negara lain, Timnas Indonesia wajib mendatangkan pemain diaspora tambahan. Pemain-pemain di bawah ini yang memiliki darah Indonesia layak didekati PSSI untuk dinaturalisasi. Kebetulan, pemain-pemain ini berstatus mantan pemain Timnas Belanda Junior. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 4 mantan pemain Timnas Belanda Junior yang bisa diangkut ke Timnas Indonesia. 4. Tristan Goijer, PEC Zwolle. Tristan Goijer yang baru saja dipinjamkan Ajax Amsterdam ke klub Eredivisie lain, PEC Zwolle, pernah menjadi pemain andalan Timnas Belanda U16 dan U18. Jika gabung Timnas Indonesia, tenaga Tristan Goijer dapat diandalkan di semua posisi di lini belakang, yakni fullback kanan, bek tengah dan fullback kiri. Melihat kebutuhan Timnas Indonesia saat ini, Tristan Goijer dapat dioperasikan sebagai fullback atau wingback kanan. 3. Kevin Dix, FC Copenhagen. Kevin Dix yang kini bermain untuk FC Copenhagen, sempat membela Timnas Belanda U19, U20 dan U21. Seperti Tristan Goijer, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai fullback kanan ataupun bek tengah. Kevin Dix berpotensi menggeser Sandy Walsh dan kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkulam, ke bangku cadangan jika gabung Timnas Indonesia. 2. Mees Hilgers, FC Twente. Baru berusia 22 tahun, Mees Hilgers sudah menjadi bek andalan FC Twente, klub yang finish ketiga di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024. Andai gabung Timnas Indonesia, Mees Hilgers akan menyempurnakan puzzle skuad Garuda di lini belakang. Mantan pemain Timnas Belanda U21 ini dapat membentuk kolaborasi apik bersama Jay Itzes dan Justin Hubner. Trio ini disinyalir membuat gawang Timnas Indonesia semakin sulit ditembus. 1. Ula Romeni, FC Utrecht. Ula Romeni yang merupakan mantan penyerang Timnas Belanda U15, U18, U19 dan U20 sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Saat ini, Timnas Indonesia membutuhkan penyerang klinis dalam memanfaatkan peluang layaknya Ula Romeni. Ula Romeni pun tak hanya andal diperankan sebagai penyerang tengah. Jika dibutuhkan, pesepak bola 24 tahun ini dapat dimainkan sebagai winger kanan. PSSI kembali mendapat alternatif untuk menambah amunisi lini depan Timnas Indonesia. Satu lagi pesepak bola diaspora membuka peluang untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Advertisemen pesepak bola yang menegaskan kesiapannya untuk berseragam merah putih tersebut adalah Dairen Siobrang.
Pemain berusia 19 tahun tersebut saat ini memperkuat Jordan Boys berkompetisi di kompetisi divisi keempat Belanda. Seperti yang diperlukan timnas Indonesia, Dairenzio merupakan pemain yang berposisi di sektor penyerangan. Ia mengaku bisa bermain di posisi manapun di lini depan, mulai dari sayap kiri dan kanan, penyerang, sampai gelandang serang, yang bermain di belakang penyerang. Dairenzio sendiri memiliki darah Indonesia dari jalur ibu. Sang kakek, ayah dari ibunya, memiliki darah Indonesia. Ia berasal dari Jakarta. Sementara, ayah Dairenzio adalah Leroy Brang. Leroy merupakan gelandang tim GC dan FC Olympia Gouda. Pria berusia 41 tahun ini memiliki darah Suriname. Dairenzio mengungkapkan kesiapannya memperkuat timnas Indonesia dalam sesi tanya-jawab di kanal Yusa Nugraha. Menurutnya, jika ada undangan dari PSSI, ia tentu akan menyambut positif. Tentunya aku terbuka untuk hal itu, kata Dairenzio. Namun, tentunya, harus ada kontak dulu dengan mereka untuk bisa diundang, sambungnya. Ingin beri yang terbaik untuk timnas Indonesia lebih lanjut, Dairenzio mengaku memiliki motivasi khusus untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda. Ia memiliki cita-cita untuk memberi yang terbaik bagi timnas Indonesia. Saya terbuka untuk melihat bagaimana rasanya bermain di tim nasional dan untuk mendapat pengalaman. Sepertinya, akan sangat menyenangkan jika bisa melakukan hal tersebut, papar Dairenzio. Saya juga berpikir, dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa menjadi tambahan kekuatan untuk tim. Jika itu terjadi, aku akan terbuka, ia menambahkan. Dairenzio juga mengaku banyak mendapat pesan dari supporter Indonesia. Ia pun mengaku senang dengan sambutan dan dukungan para pencinta bola Indonesia ini kepadanya. Semuanya mendukung dan ini benar-benar sesuatu yang saya suka dan hargai. Mereka benar-benar mendukung dan menginginkan yang terbaik, kata Dairenzio. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Saya harap, ke depan saya bisa bermain bagi tim nasional, ia menandaskan. Ula Romanimes Hilgers akan susul Kelvin Verdong, gabung Indonesia, pemain keturunan, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain keturunan Indonesia Belanda siap menyusul Kelvin Verdong adalah Ula Romanimes Hilgers. Kelvin Verdong sudah merasakan tampil bermain sepak bola bersama Indonesia saat melawan Filipina. Penampilan baik Kelvin Verdong mendapatkan pujian Ula Romanimes Hilgers. Ula Romanimes Hilgers tidak menyangka Kelvin Verdong secepat itu mengambil keputusan pindah kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia. Kelvin Verdong mengaku bahagia di Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia sangat mendukung Kelvin Verdong. Kelvin Verdong juga mencari ayah kandungnya berasal dari daerah Aceh. Sejak Kelvin Verdong kecil, ayahnya tidak kembali ke Belanda. Ketua PSSI Erick Thohir telah menjalin komunikasi terhadap Ula Romanimes Hilgers. Bergabungnya Ula Romanimes Hilgers ke Indonesia menjadi kejutan luar biasa dari Ketua PSSI Erick Thohir untuk penggemar sepak bola Indonesia. Grup C semakin mewaspadai pemain Indonesia dalam menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang, Arab Saudi, dan Australia negara langganan lolos Piala Dunia. Kali ini Jepang, Arab Saudi, dan Australia mulai irit bicara meremehkan Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir mengajak penggemar sepak bola Indonesia terus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Indonesia dapat bermain di Piala Dunia 2026 adalah harapan kita bersama. Lupakan Ula Romani, Indonesia punya striker keturunan di Bayern Munchen. Tidak ada kabar positif soal naturalisasi pemain keturunan Ula Romani. Di lain sisi ada David Jonathans yang juga merupakan pemain keturunan dengan profil mentereng. Belakangan kencang berembus kabar soal Ula Romani dan Kevin Dix yang bakal dinaturalisasi, tapi pernyataan terbaru Erick Thohir bikin kondisi kian tak jelas. Ketua Umum PSSI itu menyebut tidak bisa mengonfirmasi kabar ini karena belum ada perjanjian hitam di atas putih antara PSSI dengan kedua pemain tersebut. Jika Ula Romani tidak ada kepastian, PSSI masih bisa mengalihkan bidikannya kepada pemain keturunan lain yang mentas di Eropa, yaitu David Jonathans. Jonathans punya profil mentereng karena saat ini tercatat sebagai pemain Bayern Munchen, klub raksasa di Jerman dan Eropa.
Sebetulnya informasi soal David Jonathans punya darah keturunan Indonesia sudah beredar sejak tahun lalu saat Timnas Indonesia U20 diproyeksikan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Dilansir dari berbagai sumber, Jonathans lahir di Belanda pada 26 Januari 2004. Namun ia punya darah keturunan Luxembourg dan Indonesia sehingga ia bisa membela di antara ketiga negara tersebut. Posisi aslinya adalah seorang winger kiri, tapi ia juga bisa beroperasi sebagai penyerang tengah dan winger kanan, sama seperti Ula Romeni. Karir sepak bolanya dimulai di Luxembourg dengan bermain untuk klub Swift Hesperange. Sampai saat usianya 16 tahun ia diboyong oleh Bayern Munchen pada Juli 2020. Satu musim di tim Bayern Munchen U17, Jonathans menembus tim U19 Bayern pada 2021. Setelah 2 musim di sana, ia promosi lagi ke tim Bayern Munchen 2 atau tim pelapis dari tim utama Bayern. Sepanjang musim 2023-24 kemarin, Jonathans tampil dalam 26 pertandingan regional Liga Bayern atau kasta keempat di piramida kompetisi Jerman. Tampil cukup menjanjikan dengan torehan 2 gol dan 3 assist buat Munchen 2. Punya potensi cukup besar sebagai pemain depan, PSSI nampaknya akan cukup sulit untuk menaturalisasi Jonathans karena ia sudah memilih membela Luxembourg di kancah internasional. Bahkan Jonathans sudah membela Luxembourg sejak timnas U15 hingga pada Juni 2023 lalu ia melakoni debut buat timnas senior Luxembourg. Sejauh ini David Jonathans sudah mengantongi 3 caps buat timnas Luxembourg. Ia juga sempat diturunkan sebagai pemain pengganti ketika menghadapi Belgia di FIFA Matchday pada 8 Juni 2024. Martin Paes bisa bela timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo optimis Martin Paes bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemarin Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sampaikan, insya Allah September Martin Paes sudah bisa main, ujar Dito di Kendal, Jawa Tengah dilihat dari YouTube TV One News. Sebagai informasi, Timnas Indonesia bakal mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di grup C bersama Timnas Jepang, Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, Timnas Bahrain dan Timnas Cina. Putaran ketiga ini akan memainkan 10 pertandingan sejak 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan format kandang dan tandang. Timnas Indonesia akan memulai laga dengan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelah 5 hari berselang akan menjamu Australia. Hadirnya Martin Paes sebagai tembok terakhir pertahanan Timnas Indonesia tentunya cukup penting, mengingat lawan di grup C didominasi tim langganan Piala Dunia. Hasil dari putaran ketiga, juara grup dan runner-up akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Adapun, untuk peringkat 3 dan keempat grup akan bermain di putaran keempat. Sementara posisi kelima dan keenam bakal tersingkir. Dito mengaku saat ini PSSI masih terus memperjuangkan Martin Paes dalam persidangan. Dia pun menegaskan masih terus memantau perkembangannya hingga kini, sedang diurus PSSI, nanti kita akan lihat perkembangannya, kata Dito. Martin Paes belum bisa membela timnas Indonesia lantaran terbentur aturan FIFA yang menyatakan pemain tidak boleh memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Paes terganjal aturan tersebut sebab ia pernah membela timnas Belanda U21 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Oleh sebab itu Paes belum bisa membela timnas Indonesia meski sudah sah menjadi WNI. PSSI mengatakan bahwa sedang berupaya untuk menambah pemain keturunan. Muncul nama striker yang punya catatan gol lebih ganas dari Ula Romeni, yakni Daan Rots. Ula Romeni merupakan striker yang dirumorkan jadi incaran PSSI. Bahkan sang pemain mengaku sudah dihubungi untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain FC Utrecht tersebut belum memberikan jawaban apakah bersedia untuk memperkuat skuad Garuda. Ula Romeni masih belum jelas, kini muncul satu nama yang punya tanda-tanda bakal diproses naturalisasi. Ia adalah Daan Rots. Daan Rots merupakan pemain FC Twente yang berposisi sebagai striker dan winger. Ia pun punya catatan lebih ganas ketimbang Romeni. Melansir dari catatan Transfermarkt, Daan Rots bermain dalam 40 pertandingan di musim 2023-2024.
Striker berusia 22 tahun ini mencatatkan 9 gol dan 10 assist. Sedangkan Ula Romeni musim lalu lebih banyak berkutat dengan cederanya. Pemain berusia 24 tahun ini tampil 18 pertandingan di FC Utrecht dengan sumbangan 1 gol saja. Menariknya kini muncul tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi. Sebab, ia mengikuti Instagram Fardy Bahdim yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Diketahui, Fardy Bahdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi seperti Jay Itzes, Tom Haye, hingga terbaru Kelvin Verdong. Adapun Daan Rots dikabarkan adalah pemain yang punya keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di kota Palembang, dan herannya berita ini dibongkar oleh media Korea Selatan. Salah satu media Korsel menyoroti persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong, ST. Media Korsel Esports News, dalam ulasannya, menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Bersumber dari pemberitaan media lokal Indonesia, Esports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tulis media Korsel itu. Ulasannya, Esports News merujuk pada data penampilan Daan Rots bersama tim U17 Vitesse. Menurut mereka, Rots memiliki bakat bagus sebagai seorang striker. Indonesia yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah pelatih Shin Tae-yong aktif menerapkan kebijakan naturalisasi demi ambisi ke Piala Dunia. Daan Rots saat ini berusia 22 tahun. Ia kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Saat ini namanya tercatat jadi bagian dari tim U17 Twente yang bermain di kasta ketiga. Merujuk dari data Transfermarkt, Rots merupakan seorang striker. Namun, ia juga dimainkan sebagai winger kanan dan gelandang serang. Berposisi sebagai winger kanan, Rots memiliki 106 caps dan mencetak 22 gol serta 14 assist. Sedangkan 5 gol dan 2 assist dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker. Daan Rots merupakan produk asli Akademi Twente. Ia sudah menimba ilmu sepak bola di Twente sejak 2017. Dikutip dari sejumlah sumber, Samuel Daniel Rots memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Kakek dari Rots diketahui lahir di kota Palembang. Kabarnya, ia sudah melayangkan pesan via Instagram untuk bisa dipanggil oleh PSSI dan mendapat status WNI. Pemain keturunan Indonesia berdarah Jepang menghangatkan persaingan menjadi penggawa timnas Indonesia. Setidaknya ada 4 pemain keturunan Indonesia berdarah Jepang yang berpotensi bisa berseragam timnas Indonesia. Keempat pemain tersebut adalah Ryu Nugraha, Seiya Dakostalai, dan si kembar Riki dan Riku Matsuda. Kuartet pemain keturunan Indonesia berdarah Jepang akan bersaing dengan pemain keturunan lain yang tersebar di negara lain agar bisa diberi kesempatan berseragam skuad Garuda. Ryu Nugraha kelahiran Prefektur Nagano, Jepang, yang berposisi kiper. Dengan tinggi 183 cm, Ryu Nugraha memiliki kans bisa berseragam timnas Indonesia. Ryu Nugraha kini membela Fukui United dengan status pinjaman dari AC Nagano Perceiro. Ryu mendapat garis keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa. Ryu Nugraha pun sudah menjadi warga negara Indonesia yang tinggal di Nagano. Jika dipanggil timnas Indonesia, dengan kemampuan dan pengalaman di Liga Jepang, Ryu bisa menjadi alternatif pelatih Shin Tae-yong untuk memperebutkan status kiper utama dengan Nadeo Argawinata. Yang kedua, Riku Matsuda pemain keturunan Indonesia berdarah Jepang yang lahir di Osaka pada 24 Juli 1991. Di usianya yang sekarang 30 tahun, Matsuda menjadi salah satu pilar klub J1 League, Cerezo Osaka. Sejak bergabung pada 2016, Riku tercatat 166 bermain dengan mencetak 6 gol untuk Cerezo Osaka. Riku Matsuda adalah pemain keturunan Indonesia berdarah Jepang kembar dengan Riki Matsuda. Si kembar Riki dan Riku Matsuda memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya dan ibunya dari Jepang.
Riku yang berposisi sebagai fullback kanan sempat menyatakan keinginan untuk membela timnas Indonesia. Dengan postur 171 cm dan berpengalaman di J1 League, Riku bisa menjadi alternatif pelatih Shin Tae-yong untuk melapis benteng skuad Garuda. Ketiga, saudara kembar dari Riku Matsuda saat ini membela Ehime FC di J3 League selepas bebas transfer dari Cerezo Osaka. Musim 2021 menjadi yang pertama dan terakhir Ricky bermain satu klub dengan Riku di J1 League. Ricky yang berpostur 175 cm tidak diperpanjang Cerezo setelah hanya bermain 20 kali dan mencetak 4 gol. Senang menyapa Anda semua, fans Ehime FC. Saya Ricky Matsuda. Dengan pengalaman yang saya miliki sepanjang karir sepak bola saya, mari kita sama-sama berjuang meraih kemenangan untuk membawa klub promosi, kata Ricky dalam pengumuman di Ehime FC. Peluang Ricky Matsuda membela timnas Indonesia tetap terbuka karena belum pernah membela tim nasional Jepang. Berbeda dengan Riku yang berposisi defender, Ricky Matsuda beroperasi sebagai striker. Ricky juga memiliki pengalaman bermain di Liga Jepang bersama Nagoya Grampus, JF United, dan Avispa Chiba.